terang lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Upah di sorga bergantung apa yang dilakukan selama hidup, bukan selama waktu dia mati. Itu pilihan. Bahkan satu ayat lagi, Matius 6 ayat 19-20 bilang begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kesimpulannya, kesempatan mengumpulkan harta di sorga hanya ditentukan waktu kita hidup di dalam dunia ini. Itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup ini sementara tetapi memberikan pengaruh pada keselamatan dan upah di surga, maka saya berharap jalanilah hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada kata lain bahwa nanti kalau aku sudah umur 60 baru aku rajin sembahyang. Nanti kalau aku sudah 70 baru aku rajin memberi. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita seperti uap. Hari ini kelihatan, besok belum tentu kita kelihatan. Ya, hari ini kita bisa beraktivitas, belum tentu besok bisa beraktivitas. Hari ini mungkin kita bisa beribadah, tapi belum tentu besok kita bisa beribadah. Makanya gunakan waktu itu secara bijaksana. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan kita sebuah perenungan. Jadilah orang yang bijaksana. Paulus sampaikan begini, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dia kasih contoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara, orang bebal sama orang arif itu banyak sekali. Salah satu contoh ya Bapak Ibu Saudara, orang yang bodoh itu adalah orang kaya. Di dalam Lukas pasal 12, 16-21, itu orang kaya, orang bodoh. Waktu Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya ini sibuk menimbun hasil panennya. Sampai dia bilang gini, hei jiwaku, ada padamu banyak barang, bertahun-tahun lamanya, istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Kenapa dia dikatakan bodoh Bapak Ibu Saudara? Karena fokusnya hanya pada kekayaan di bumi. Dia tidak mempergunakan. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Meskipun secara kondisi kami diliputi dengan duka cita, tapi kebenaran firman-Mu mengingatkan dan meneguhkan lagi kepada kami bahwa ketika orang-orang yang kami kasihi meninggal di dalam Tuhan, maka ada pengharapan, ada hidup yang kekal yang sudah menanti mereka. Demikian pun dengan keluarga yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa duka cita yang sedang mereka alami tidak akan berlarut-larut, karena ada pengharapan di tengah-tengah duka cita yang sedang mereka rasakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang Netrano MTH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami sekalian, terkhusus bagi keluarga yang sedang berduka. Engkau akan kembalikan kekuatan baru, urapan baru di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, sehingga pemakaian Tuhan akan lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau akan kerjakan bagi kehidupan hamba-Mu. Berkati keluarganya, rumah tangganya, anak istrinya, Tuhan Yesus berkati, pelayanan pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, prosesi ini kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami sekalian. Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah ini sampai pada selesainya nanti, bahkan sampai ke tempat pemakaman. Tuhan akan mampukan semua hamba-hamba Tuhan yang akan mengangkat pelayanan pada hari ini sampai pada ibadah ucapan syukur nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga Bapak Ibu Siagian bersama dengan keluarga besar yang ada. Biar Tuhan sepeninggal Opung, mereka akan tetap setia di hadapan Tuhan. Mereka akan terus merenungkan
bagaimana Allah sudah memelihara kehidupan mereka. Dan melalui duka cita hari ini, itu akan menjadi pembelajaran penting bagi keluarga di tempat ini bahwa mereka harus tetap setia sampai langkah mereka yang terakhir, seperti teladan yang sudah dilakukan oleh Otum. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Lanjutan daripada ibadah ini kami terus bawa di hadapan Tuhan, sampai pada selesainya, biar jadi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, dan terima kasih juga kepada Ibu Pendetanya Miripka yang telah menyampaikan doa syafaat hari ini. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kasih kita, ungkapan kasih kita untuk keluarga yang berduka lewat persembahan ini yang akan dijalankan oleh P33. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan kidung pujian nomor 5, Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat Tuhan untuk doa persembahan yang sudah dijalankan kepada Ibu Pendeta Tina Ranu menyampaikan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang sudah kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan berkati. Dan persembahan ini juga Tuhan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap tangan yang telah terulur memberikan. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami. Biar Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan memerintahkan berkat-berkat Tuhan turun ke atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menyelesaikan menamatkan ibadah pelepasan jenazah almarhum Ibu Rosdiana Simarmata pada hari ini. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Lakang langit biru ada mahkotaku,
mahkotaku. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru di sana. Doa penutup kepada Bapak Pendeta Yusuf Iman, Bapak Gembala GPSI Philadelphia Samarinda. Ibadah penghiburan mulai dari malam pertama sampai pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus sudah berbicara untuk memberikan penguatan kepada segenap rumpun keluarga, bahkan kami juga jemaat Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan juga akan memberkati semua kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan. Itu merupakan penguatan yang sejati bagi keluarga. Demikian pun sebentar Tuhan kami akan menuju ke pemakaman untuk mengebumikan almarhumah. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu berkata itu tempat kuburan bukan tempat terakhir, tetapi adalah tempat perhentian sementara, menunggu janji Tuhan, kedatangan-Mu untuk membangkitkan semua saleh-saleh. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, tibakan dengan segala baik. Puji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur dan penyerahan kami. Yang mana kami sudah minta, kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang beriman katakan amin. Pada sambutan dan ucapan terima kasih. Sambutan dan ucapan terima kasih pertama akan disampaikan oleh mewakili jemaat GPSI Philadelphia Samarinda kepada Bapak PDP Hendrik Rombealo. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pihak GPSI Samarinda yang memberikan kesempatan bagi saya untuk mewakili semua sidang jemaat, gembala sidang dan semua BPJ yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Dalam hal ini kita akan singkat karena kita berpacu dengan waktu karena masa musim hujan. Ya, mewakili semua warga atau jemaat GPSI Mangkupalas merasakan turut berduka cita atas terpanggilnya orang tua kita yang kita kasihi, Opung Indah. Kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu masih saya ketemu menyambut ibu ini di depan gereja. Sebelum masuk di bawah parkiran itu, saya di halaman dekat pintu pagar itu saya masih menyambut dan memberi salam. Saya bersuka cita karena sudah dalam keadaan sehat. Karena beberapa waktu yang lalu sempat mengalami sakit yang sempat juga kami besuk, dan pada saat itu saya bersuka cita, oh terima kasih sudah sehat-sehat. Tapi seperti kata firman Tuhan tadi Pak, bahwa hidup kita itu adalah seperti uap, hanya kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Dan bagi keluarga besar Bapak Siagian, Bapak tidak sendiri merasakan duka, tetapi semua saudaramu yang di GPSI Mangkupalas turut berduka cita. Kami turut berduka cita telah kehilangan anggota orang tua yang kita cintai. Terima kasih. Saya kira itu saja. Atas nama pribadi dan keluarga saya turut mengucapkan
berduka cita atas terpanggilnya orang tua yang kita kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ucapan terima kasih selanjutnya kami persilakan kepada keluarga yang mewakili keluarga. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Saya secara pribadi keluarga saat ini terhormat berdiri di hadapan sidang jemaat Tuhan dari GPSI Mangkubalas. Berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk hamba-hamba Tuhan yang sungguh penuh pelayanan untuk keluarga kami, yang dimana kami tahu luar biasa ya dari GPSI Mangkubalas. Kami rasakan itu semua, mulai dari orang tua yang kami kasihin ini adalah di rumah sakit, kemudian beberapa malam, beberapa hari selalu hadir melakukan ibadah penghiburan. Ya, bahkan ada banyak hal yang gereja sudah lakukan di tengah-tengah keluarga, baik itu peti, kursi, sound system, dan lain-lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu sampai kepada, kalau nggak salah, ambulans ya. Tuhan, biarlah semua yang apa yang dilakukan sidang jemaat Tuhan melalui GPSI, bahkan hamba-hamba Tuhan, adalah Tuhan yang membalas setiap kebaikan dan kemurahan yang diberikan oleh sidang jemaat Tuhan kepada keluarga kami, khususnya saat ini. Kami tahu sebenarnya lewat cerita maupun postingan dari anak kami di tempat ini bagaimana keluarga kami di tempat ini sungguh dibina di GPSI. Ya, mulai dari termasuk mantu kami Pak Rumah ini yang mungkin dulu tidak bisa sehebat sekarang, tapi dengan cucu juga. Tapi dengan hadirnya pelayan dari GPSI, kami tahu mereka ini sudah menjadi luar biasa sekali. Harapan kami juga biarlah terus GPSI terus berkembang, secara khusus mungkin di Samarinda ya, bahkan kalau bisa ke luar negeri ya. Karena memang saya lihat pelayanan ini pelayanan yang tulus ya. Ada istilah serikatnya, itu artinya dukungan-dukungan yang saling menguatkan. Jadi kalau ada mungkin kata-kata yang lebih indah dari kata ucapan terima kasih, mungkin itu kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak Gembala Sidang ya, yang tentu sudah menjadi mentor buat kami sehingga seluruh acara ini bisa berjalan dengan baik. Harapan kami untuk seterusnya, kami berdoa gereja ini, serikat ini terus dikuatkan Tuhan, terus bersatu. Bahkan berdoa untuk kami, khususnya keluarga kami, anak kami, bahkan cucu, untuk seluruh senantiasa ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tentunya kami juga berharap ke depannya terus dibawa anak-anak kami ini untuk lebih dekat lagi pada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan dari sidang jemaat Tuhan. Itulah mungkin pada saat hari ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat GPSI Philadelphia Samarinda. Kami persilahkan Ibu Pendeta Esther Tumba dan mewakili keluarga untuk menerima pembitasi. Kami persilahkan. Pembitasi ini telah dikumpulkan demi meringankan beban dari keluarga ini. Ya, kiranya Tuhan akan menghiburkan keluarga, menguatkan di dalam menghadapi cita-cita. Jadi sekali lagi atas nama seluruh jemaat pelayan telah ambil bahagian, ya sekalipun nilainya sedikit, tapi Tuhan yang tahu bahwa apa yang dirasakan keluarga kami jemaat dan pelayan kita terus merasakan. Kiranya Tuhan memampukan menjalani kehidupan ini dan menata hidup ke depan lebih baik lagi dan ada di dalam suasana yang baru lagi. Tuhan memberkati. Boleh lihat kamera ya. Sekali lagi Oma lihat sini. Selanjutnya persembahan kasih mewakili dari Persekutuan Lansia GPSI Philadelphia Samarinda dan dari persekutuan mewakili dari Persekutuan P31 GPSI Philadelphia Samarinda yang akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Yepta Yulinarti. Kami persilakan. Boleh lihat ke sini, lihat kamera.
sekali lagi. Kasih di dalam Tuhan, saatnya telah selesai ibadah daripada pelepasan jenazah dan juga sambutan bahkan ucapan terima kasih yang telah disampaikan, dan kami persilakan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ibu Rostiana Simarmata. Kami persilakan. Oke, ada sini. Ada dia. Ada. Mana sih? Belum ke WC aja. Selanjutnya kepada jemaat yang bisa ikut foto silakan. Jemaat semua GPSI Philadelphia. Sebagai penghormatan terakhir kita kepada Ibu, sampai jumpa di Yerusalem baru. Semua mengasihi opung, semua mengasihi almarhum Ibu Rostiana Simarmata. Selamat jalan opung dari indah, buat opung bersama. Juna dari Juna buat opung tersayang. Ya, sudah. Lagi adek. Dari Jipen, cium sayang dari Jipen untuk opung tersayang. Baik, selanjutnya kepada PSG Zakaria, Ketua PSG Zakaria Ibu Abigail. Jadi dihita. Salibnya tolong dibawa salibnya ya.
Pelan-pelan, awas, sing. Awas. Terlalu tinggi. Ya. Pelan, awas ini sing, terlalu rapat. Memang di sini ada teratur anunya. Mantap, BPL. Naik. Samu tahan dulu satu tahan. Dan Pak Belis, hati-hati Pak Belis. Kuat. Tancap ping. Area pelan. Oke, pelan. Jamut dah. Sama. Ya. Turun lagi sana. Ya, yang depan itu turun sedikit. Pelan, turun. Yo. Lurusnya lihat lurusnya. Tarik ke sini. Mana? Ke sini. Ya. Enggak bisa sini kalau turun. Tarik sana, tarik. Ya. Udah. Turun sedikit. Saudara sekalian, kita telah dipimpin sertai Tuhan dalam perjalanan dan kita boleh tiba di pekuburan ini, di mana opung sudah dimasukkan di liang lahat dan kita akan memulai acara ini. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan. Engkau sudah sertai dalam perjalanan dari rumah hingga di ladang pekuburan dengan segala baik. Acara saat ini kami serahkan dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Bila penyertaan terjadi, perlindungan-Mu akan dinyatakan bagi kami semua. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian diberkati. Dalam nama Yesus kami akan membuka acara ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Oh Yerusalem, kotamu. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sesaat lagi firman Tuhan akan diberitakan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua yang ada di tempat ini, supaya di dalam kehidupan kami juga diberi kesadaran bahwa tidak selamanya kami hidup. Satu saat juga kami akan meninggal, dan demikian juga pengharapan kami bahwa Tuhan juga yang selalu memberi penguatan bagi kami, mempersiapkan diri kami, dan biarlah firman-Mu menjadi remah bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan yaitu menyampaikan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan untuk pemakaman pada saat ini yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11.
yang berkata demikian. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Keluarga dan jemaat Tuhan, hari ini kita berkumpul di tempat ini, yaitu di tempat peristirahatan sementara oleh almarhumah Ibu Rosiana yang Tuhan sudah panggil dari tengah-tengah keluarga dan dari kita semua. Dan namun kita tahu bahwa kita semua berduka, tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca di sini, yang di dalam Roma 8 tadi, meneguhkan kita bahwa kematian bukan akhir, ada janji kebangkitan dan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Pesan firman Tuhan ini bahwa tubuh memang fana, tetapi roh kita hidup dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh jasmani akan kembali menjadi debu dalam Kejadian 3 ayat 19, tetapi roh orang percaya tetap hidup bersama Tuhan. Roh Kudus menjamin kebangkitan kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah roh yang sama yang tinggal dalam diri orang percaya. Artinya, seperti Kristus dibangkitkan, demikian pula kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dalam 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 53. Jadi penghiburan bagi keluarga yang berduka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah janji yang memberi pengharapan bahwa orang yang kita kasihi dalam Kristus sedang menantikan kebangkitan yang mulia. Aplikasinya bahwa bagi keluarga yang ditinggalkan, jangan putus asa. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dalam Mazmur 116 ayat 15. Bagi kita semua, gunakan hidup yang sementara ini untuk beriman dan berbuah dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5. Karena hanya di dalam Dia ada jemaat Tuhan. Di hadapan liang lahat ini kita diingatkan tubuh kita akan kembali menjadi tanah, tetapi di dalam Kristus kita memiliki jaminan kebangkitan dan hidup kekal. Biar pengharapan ini menguatkan hati kita sampai tiba saatnya kita berkumpul kembali bersama dengan orang yang kita kasihi, itu almarhum Ibu Rosiana pada saat ini. Dia menantikan satu saat kita akan berjumpa dengan almarhumah. Biar firman Tuhan ini akan memberikan penguatan kepada keluarga dan juga kita jemaat. Kita percaya bahwa Ibu Kekasih sudah kasih Allah.
nanti Ibu PDP Elizabeth. Di dalam surga, segala pujian, hormat, sembah dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan segala baik. Bahkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah singkat yang kami sudah laksanakan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu semua bisa berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, terlebih buat keluarga yang ada ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, dan sebentar kami akan mengebumikan almarhum Ibu Kekasih Ibu Rosdiana, Opung Indah Tuhan, yang sudah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu, dan biarlah setiap keluarga bahkan kami semua tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa dari debu kembali akan ke debu, dan roh kembali kepada Allah. Dengan janji firman Tuhan bahwa Dia akan kembali untuk membangkitkan almarhumah Ibu Rosdiana dari tempat ini. Opung, selamat jalan Opung. Bye Opung. Opung, selamat jalan. Sedikit nanti di atas lagi ada masih. Opung. Selamat jalan Opung. Di bawah. Opung, selamat jalan. Masih ada. Bapak Indah. Sini Bu. Sini Bu. Ibu. Nah, sama lo apa nih? Kasih Juna itu mah itu pindah. Baik-baik aja yang tinggal. Baik Opung. Sakit dibawa aja. Oke. Ya, anak-anak minggir. Nanti di atas lagi. Diri dulu biar tukang ambil tanahnya. Orang tambah Tidak. Sekarang praktis anak mudanya dapat tani. Tidak modal. Bisa kubur orang pakai aplikasi. Hah? Bisa kubur orang pakai aplikasi. Iya. Tanahnya kurang ini. Ya, yang masih muda-muda, ayo. Gantian, yang masih muda-muda. Itu yang sana. Tinggal di sini kah? Masih tua aku daripada Opung. Beda 2 bulan. Baby berarti. Beda tipis. Iya. Opung bulan apa? Masa sama? Aku Februari. Dulu. 9. Sikit lagi. Kalau anaknya sudah Beda. aku cari-cari di mana. Ntar dulu, Indah sendiri pegang dulu nak. Pegang dulu bunganya nak. Di sini kosong, di sini kosong. Kalau ikan ini ya.
Mau indah sini. Iya, pegang segenggam. Pegang bunga belum? Ya, dari sana. Itu muka. Air masak. Ini air baru itu beli. Enggak, air beli. Air dari warung air. Silakan minum enggak apa-apa. Ini loh masih ada. Oh, ini masih ada. Ya di situ dulu kali ya, foto ya. Iya, foto di situ ya. Nah, gabung aja. Dua, sekali lagi. Ini nak, masukkan plastik nak. Sekali lagi. Sekali lagi.